Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadwalkan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Malaysia. Namun pemerintahan negeri jiran memiliki kebijakan khusus terkait kegiatan politik negara lain yang digelar di Malaysia. Atas hal itu, KPU kemudian meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo agar bisa menyelenggarakan PSU di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada Senin 4 Maret. Hasyim mengatakan pemerintah Malaysia mengatur bahwa permohonan izin untuk kegiatan politik harus dilayangkan sejak 3 bulan lalu. Permohonan itu wajib dilayangkan 3 bulan lalu jika kegiatan dilaksanakan di premis negara yang bersangkutan seperti kawasan Wisma Indonesia, KBRI, dan KJRI. Sedangkan jika kegiatan politik dihelat di luar premis, maka izinnya harus dikirim 6 bulan sebelumnya. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, KPU kemudian melaporkan kendala itu kepada Presiden Jokowi. KPU menegaskan pihaknya belum pernah mengalami kebijakan seperti yang ditemui di Malaysia selama menggelar pemungutan suara. Untuk itu KPU meminta bantuan Presiden agar bisa melakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Media sosial dihebohkan dengan momen Amin Rais yang rela menunggu Prabowo Subianto demi mengajak berjabat tangan. Menariknya dalam momen tersebut, Amin Rais terlebih dahulu mengulurkan tangan kepada Prabowo di tengah pengawalan ketat ajudan Capres nomor urut 2. Adapun Prabowo terlihat dikawal ketat para ajudannya termasuk Mayor Teddy. Momen itu terjadi saat Prabowo dan Amin Rais menghadiri acara pernikahan anak dari Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Dalam video itu Amin Rais terlihat sedang berdiri di antara barisan pengawal, sedangkan Prabowo berjalan masuk hendak memasuki gedung pernikahan dengan pengawalan ketat para ajudannya. Mayor Teddy yang berjalan di depan Prabowo langsung menghentikan langkahnya saat Amin Rais menjulurkan tangan kepada Prabowo. Pandangan Mayor Teddy langsung mengarah tajam ke Amin Rais. Mayor Teddy terus mengawasi dengan seksama saat Prabowo bersalaman dengan Amin Rais. Sedangkan pengawal yang berada di antara Prabowo dan Amin Rais sigap memajukan tangannya dengan sopan. Pengawal Prabowo itu berusaha menghalangi dengan sopan agar Amin Rais tidak terlalu mendekat. Momen salaman itu terjadi hanya beberapa detik. Amin Rais terlihat senyum sumringah saat Prabowo menerima jabatan tangannya. Prabowo kemudian mengucapkan terima kasih dan berjalan masuk ke lokasi acara pernikahan. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap
ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional. Apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi kita tidak boleh tinggal diam, jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Yang kedua, terkait dengan hak angket. Saya kira hak angket kita paham semua bahwa ini adalah hak konstitusional kita. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Karena ini yang harus didudukan kembali supaya tidak ada informasi yang bias kepada masyarakat. Oleh karenanya saya berpikir bahwa untuk persoalan ini ajukan saja hak angket apa isinya dan tentu itu yang nanti akan kita bahas bersama. Tidak perlu membangun wacana-wacana kecurangan dan lain sebagainya. Ini adalah pemilu yang tentu juga menjadi tugas kita bersama untuk mengawal, untuk mengawasi, dan bahkan dalam perhitungan ini ya tentu kita bagaimana untuk bisa menuntaskan setuntas-tuntasnya dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Jika ada hal lain saya kira tugas konstitusional bisa digunakan. Namun tentu kita harus juga memperjelas kepada publik. Jangan sampai kemudian publik betul-betul tidak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Ini penting, karena DPR adalah bagian daripada pengambil keputusan di dalam pelaksanaan pemilu. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch. Selain Ganjar, mantan Direktur Utama Bank Jateng berinisial S juga dilaporkan ke KPK. Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi lebih dari 100 miliar rupiah. Laporan itu dikonfirmasi oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Selasa 5 Maret 2024. Ganjar diduga menerima gratifikasi saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sugeng mengatakan dugaan gratifikasi berasal dari perusahaan asuransi yang berkaitan dengan Bank Jateng. Perusahaan asuransi itu memberikan pertanggung jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Jumlah cashback itu berkisar 16% dari nilai premi yang kemudian dialokasikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, kemudian 5,5% lainnya untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP.
Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan telah menerima laporan tersebut. Ali mengatakan KPK akan segera menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo itu. KPU dan Bawaslu kompak sama-sama membantah soal dugaan kecurangan penggelembungan suara PSI. Anggota KPU Idam Holik mengatakan lonjakan suara PSI terjadi akibat kesalahan Sirekap. Ia menegaskan tidak terjadi penggelembungan suara terkait lonjakan suara PSI. Idam mengakui jika ada peluang kesalahan data yang ditampilkan Sirekap. Ia menjelaskan Sirekap menggunakan teknologi Optical Character Recognition atau OCR, sehingga ada potensi Sirekap salah dalam membaca foto formulir C hasil. Selain KPU, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja juga membantah adanya penggelembungan suara PSI. Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara sudah dilacak oleh Bawaslu dan tidak terbukti. Bagja mengklaim telah melakukan verifikasi ke daerah-daerah dalam menindaklanjuti dugaan penggelembungan suara PSI. Namun dugaan penggelembungan suara itu tidak terbukti. Bagja menduga ada potensi kesalahan Sirekap terhadap formulir C hasil yang diunggah. Meski demikian, ia menyebut penghitungan suara yang dibacakan nantinya merupakan penghitungan yang dilakukan secara berjenjang. Jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, tolong mikrofonnya dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Yang saya hormati pimpinan DPR, Bapak Ibu anggota dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan rapat paripurna kita di pagi hari ini. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Karena disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Saya kira
Ini yang saya sampaikan, sekali lagi kita tidak boleh tinggal diam, jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu, tolong mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya Pak Slamet, kemudian Pak Herman Hairon, terakhir Pak Arya Bima. Suasana rapat paripurna yang digelar pada Selasa 5 Maret panas baik di dalam gedung DPR maupun di luar. Anggota Dewan dari fraksi PKS, PKB, dan PDIP kompak menyuarakan bergulirnya hak angket. Mereka mendesak agar DPR menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Sementara suasana di luar gedung DPR digeruduk oleh pendemo yang juga memperjuangkan hak angket. Sejumlah massa menggelar aksi tolak pemilu curang di depan gedung DPR RI. Massa bahkan membakar ban saat berorasi di depan gedung DPR. Pendemo mengkritisi jalannya pemilu 2024 yang dinilai penuh dengan kecurangan. Mereka mendesak agar DPR melaksanakan hak angket terkait kecurangan pemilu. Hari-hari kita berkumpul di sini dalam rangka kita melihat tidak berjusan dalam penyelenggaraan pemilu, saudaraku. Teman-teman dari petisi Brawijaya, mulai berkumpul. Teman-teman petisi Brawijaya berkumpul. Ada datang kemari bukan untuk selfie. Ada datang kemari untuk menyampaikan aspirasi. Setuju? Teman-teman, izinkan kami menyampaikan surat dukungan. Surat dukungan hak angket DPR atas pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana di sini memang ada seribuan peserta aksi. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa itu digelar pada Selasa 5 Maret 2024. Ratusan massa itu teriak meminta Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Selain itu, mereka juga membentangkan beberapa spanduk yang berisi sindiran untuk Jokowi. Mereka membawa spanduk besar yang digotong sejumlah pendemo saat hendak menuju gedung DPR. Salah satu spanduk yang mereka bawa bertuliskan Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. Kita saksikan bersama di hari ini. Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian sebelah kanan, Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. Ya, peserta aksi yang dapat yang tadinya kami peroleh informasinya di mana di sini memang ada seribuan peserta aksi. Mobil komando kami akan hadir dan memposisikan posisinya di jalan utama. Ya, sementara itu untuk jalan Gatot Subroto yang berada di depan dari gedung DPR RI ditutup sementara dan kita saksikan kendaraan dialihkan ke sebelah kiri itu di jalan busway. Bisa dibentangkan ada mobil komando, ada posisi di jalan utama. Ya. Perhatian kepada seluruh massa aksi dari gerakan rakyat. Kawan-kawan boleh masuk tepat di depan gerbang utama DPR RI. Mobil komando nanti posisinya ada. Sekian laporan dari saya, Arab melaporkan dari Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun turut menyampaikan orasi dalam demo penolakan pemilu curang. Demo tersebut digelar di depan gedung DPR pada Selasa 5 Maret. Dalam orasinya, Refli Harun menyerukan pemilu ulang dilakukan. Namun dalam seruannya, Refli Harun menyebut kalau yang akan bertarung hanya dua pasangan Capres-Cawapres saja. Refli mengatakan dalam pemilu ulang yang bersaing hanya pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Refli meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi jika pemilu ulang digelar. Dia bergaskan jika rakyat tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang terpilih atas dasar kecurangan. Siapa yang berjalan? Siapa yang jualan? Siapa
harus dimaksudkan. Dan terakhir, tuntutan kita adalah sudah sejak lama, sudah setahun dan 2 tahun belakangan ini seharusnya presiden kita dimakzulkan. Sudah terlalu banyak melanggar konstitusi, mulai dari dugaan ijazah palsu sampai kemudian cawe-cawe dalam kemenangan paslon tertentu. Karena itu kawan-kawan semuanya, jangan ragu. Saya sudah katakan kemarin, minta masukkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional, aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi saya minta teriakan yang sama-sama ya, masukkan Jokowi, masukkan Jokowi. Sekali lagi, masukkan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat berjuang dan sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Kita berkumpul di sini. Kita berkumpul untuk menekan wakil-wakil kita di gedung bundar ini agar menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita. Karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Betul? Apakah saudara-saudara sekalian setuju bahwa negara ini tidak baik-baik saja? Saya telah berusia 3/4 abad. Tapi saya sengaja turun di sini untuk memberi semangat kepada saudara-saudara saya semua agar kita menuntut hak kita, hak atas kedaulatan rakyat yang merupakan usaha dari revolusi. Cita-cita revolusi adalah membuat harkat martabat rakyat menjadi pemilik dari bangsa ini. Amandemen Undang-Undang Dasar itu telah merubah semuanya. Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaannya, alinea 1 membuat kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa di sini adalah rakyat. Tapi apakah rakyat sekarang sudah berdaulat? Apa rakyat sudah bermartabat? Apa yang dilakukan oleh rezim ini? Rezim ini menjual kedaulatan rakyat kepada oligarki, kepada mereka cukong-cukong yang menjadi pengkhianat bangsa. Karena itu rezim ini telah melanggar cita-cita revolusi. Kedua, tugas kewajiban dari pemimpin atau penyelenggara negara adalah mensejahterakan kehidupan berbangsa. Apakah rezim ini telah mensejahterakan kehidupan berbangsa? Apa yang terjadi saat ini? Untuk mendapatkan beras, kita harus antri berkilo-kilometer. Apakah ini keadilan?
berarti pemerintah telah gagal mensejahterakan kehidupan bangsa. Alinea 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah bangsa kita telah cerdas? Di daerah-daerah yang saya kunjungi, saya telah berjalan dari Aceh sampai Papua. Begitu banyak rakyat kita yang di bawah kecerdasan. Begitu banyak anak-anak kita yang hanya putus tingkat sekolah dasar, bahkan tidak sekolah sama sekali. Berarti rejim ini sudah gagal melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, rejim ini harus kita makzulkan, harus kita lengserkan. Setuju? Oke, karena waktu yang singkat, saya sekali lagi mengajak kawan-kawan dan saudara-saudara semua, berjuanglah untuk negeri ini, karena NKRI harga mati adalah harkat dan martabat kita. Sekali lagi, siap berjuang? Siap untuk memakzulkan Jokowi? Siap untuk menekan DPR RI untuk melaksanakan hak angket? Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Sekali berjuang, kita tetap berjuang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.